Berkegiatan di alam rasanya kurang lengkap kalau tidak memasak nasi. Karena kita tahu, nasi sudah menjadi makanan pokok sekaligus sumber tenaga bagi hidup kita. Dan karena saya prihatin, mengingat banyak sekali kawan-kawan di luar sana yang belum bisa memasak nasi, dan untuk itu saya putuskan untuk membuat video ini. Halo kawan-kawan petualang, kembali lagi bersama Malik Maulana di sini di channel Malik Maulana. Kali ini saya akan memberikan sedikit tips dan trik untuk memasak atau menanak nasi ketika berada di gunung atau di hutan seperti ini. Karena kita tidak menggunakan listrik atau tidak adanya listrik, jadi kita menggunakan barang seadanya. Bisa menggunakan metode api seperti kita membuat tungku api atau menggunakan gas seperti ini, gas portable. Jadi kita membutuhkan bahan-bahan yang tentunya bahan baku utamanya adalah beras, karena kalau tidak ada beras kita mau masak apa. Terus selanjutnya kita membutuhkan nesting, atau sepertinya banyak sih cara sebetulnya tidak perlu memakai nesting atau diharuskan atau memakai nesting. Banyak sekali cara, seperti kita memakai wadah, yang penting memakai rantang boleh atau memakai apapun boleh. Bahkan di Sunda ada yang namanya kastrol buat ngaliwet ya. Jadi saya kali ini memakai nesting beserta tutupnya, cuman nggak ada tutupnya. Saya menggunakan nesting yang kecil yang buat masak kayak gini. Jadi kita membutuhkan bahan baku utama yaitu beras, kedua nesting buat wadah, ketiga kalau nggak ada gas bisa menggunakan tungku api atau sejenisnya lah, pokoknya biar matang, pokoknya kayak gitu. Kita bisa menggunakan gas portable. Kalau kali ini saya menggunakan gas portable. Jadi mungkin pertama-tama saya akan mencuci beras dulu ya, supaya bersih. Kalau di gunung, kalau saya ya, mungkin saya lebih menyesuaikan dengan barang bawaan kita. Seperti kita membawa beras, kalau misalnya kita membawa beras lalu ingin mencucinya, saya kadang-kadang nggak dicuci berasnya. Kenapa? Karena untuk menghemat air ya. Kalau di gunung kan bisa kita mungkin bakalan kekurangan air, kecuali kalau ada di pos-pos tertentu yang menyediakan air atau ada airnya, mata air gitu. Jadi kalau di gunung saya jarang sih kalau untuk mencuci beras, karena takutnya kekurangan air buat minum. Kalau di sini kan maksud saya bisa ada air buat cuci beras ini. Jadi saya akan mencuci beras dulu. Karena saya rasa kawan-kawan semua sudah tahu gimana caranya mencuci beras, saya pun berinisiatif untuk mengambil air di mata air yang menurut saya airnya sangat jernih sekali. Mungkin kawan-kawan semua bertanya, kenapa nggak divideoin bang pas nyuci beras? Dan untuk pertanyaan itu tentunya saya punya jawabannya. Kenapa? Karena pada saat itu saya lupa untuk membuat video tutorial cara mencuci beras. Sampai sini ngerti? Dan untuk itu kita lanjut ke tahap selanjutnya. Cek kicrot. Halo kawan-kawan, kali ini saya udah mencuci berasnya ya. Jadi saya akan mencoba untuk memasukkan ini ke dalam kompor supaya biar cepat-cepat nyala ya, atau biar cepat-cepat matang nasinya. Udah nyala kompornya, kita tutup. Dan ini airnya bisa dipastikan sekuku jari, mungkin lebih sedikit. Kita tutup. Karena saya menggunakan nesting yang lainnya buat masak, jadi kalau misalnya suatu saat si berasnya mengembang, dia nggak bakalan, kalau pakai tutup nesting kan biasanya nggak bisa menggunakan banyak beras ya.
Jadi kalau kita menggunakan tutup nesting ini, karena ininya cembung ke atas, jadi kita bisa menggunakan banyak beras, bisa memasukkan banyak beras karena bisa mengembang berasnya dan tidak terhalang oleh, biasanya pakai tutup nesting, jadi ini nggak terhalang sama tutup nesting, jadi kita langsung tutup aja. Menunggu mendidih airnya, lalu kita tipsnya bakalan diaduk-aduk biar tidak gosong ya, menghindari hal gosong ataupun nasinya belum matang. Kalau di Sunda mah gigih lah. Jadi menghindari hal itu kita coba di sini. Setelah menunggu beberapa saat, akhirnya air di dalam nesting yang tadi kita masak mulai menunjukkan tanda airnya mulai berkurang dan terlihat buluk-buluk di permukaan. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal tunggu lagi sampai airnya mulai surut dan nasinya mulai mengembang. Dan kalau sudah seperti ini, berarti apa? Belum matang. Kita masih harus menunggu lagi, sekalian mengaduk-ngaduk nasinya agar tidak gosong. Dan setelah mengaduk-ngaduk nasinya, lalu beri sedikit air agar nantinya nasinya bisa matang dan pulen. Setelah diberi sedikit air, lalu kita tutup lagi nestingnya agar bisa matang secara merata. Lalu jangan lupa untuk mengecilkan api agar tidak gosong dan berkerak. Dan akhirnya setelah menunggu lama serta banyak cincong juga, nasinya bisa matang dengan sempurna dan pastinya nasinya pulen sekali. Setelah itu kita makan, lalu kami berdua pamit undur diri. Terima kasih untuk kawan-kawan semua yang sudah berkenan dan mau-maunya nonton video ini. Semoga setelah menonton video ini, kawan-kawan semua berhenti mendaki gunung agar tidak masak nasi yang super ribet seperti ini. Kami berdua pamit lagi karena kehabisan narasi, dan salam lestari. Visi Poya, misi Poya, visi misi, duit orang tua. Bye. Like, comment, and subscribe.